Kembali lagi dengan saya Imam Ali Mustafa di Turso PHP SDK Tutorial, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan koneksi menggunakan Turso Dev CLI command untuk melakukan koneksi sementara atau in-memory connection menggunakan remote connection di Turso database atau di libsql local server. Nah, sekarang kita akan melakukan koneksi menggunakan Turso Development Environment, dan kita akan melakukan persisten database, di mana semua aktivitas atau operasi database yang kita lakukan, baik itu membuat tabel dan menambahkan data ke tabel, itu akan tersimpan di lokal database file. Dan kita juga akan membutuhkan autentikasi untuk melakukan koneksi ke database. Jadi nanti kita akan melakukan generasi token atau database token di libsql server kita atau di Turso Dev environment kita. Untuk melakukan generasi token, kita membutuhkan script untuk melakukan generasinya. Script itu bisa teman-teman lihat di GIS, di link yang ada di bawah deskripsi, ada di bawah video ini atau di deskripsi box. Oke, kira-kira GIS-nya itu seperti ini. Bisa copy paste dan menggunakan script ini ya. Jadi script ini akan membuatkan kita itu full access token, read only token, kemudian decoding key untuk JWT tokennya. Di dokumentasi Turso itu sendiri, untuk melakukan local development itu direkomendasikan untuk menggunakan dua environment variable itu, yaitu URL dan out token untuk remote connection. Jadi ini akan mempermudah kita dan memberikan kita experience yang sama ketika kita berada di lokal dan di production. Jadi kita nggak bingung lagi nih harus setup apa lagi di production, karena kuncinya itu hanya dua environment variable tersebut, yaitu URL, database URL, dan out tokennya. Nah, teman-teman silahkan copy paste script ini di text editor teman-teman. Lalu teman-teman juga perlu menginstal lkobusi dan Paragoni Sodium Kompat di project teman-teman. Silahkan copy paste. Setelah kita melakukan copy paste token generatornya, kita bisa melakukan generasi database token ini. Ini saya sudah copy paste-nya ya, dan saya beri nama filenya itu gain token. Kemudian yang teman-teman butuh install adalah Composer, lkobusi JWT, dan Paragoni Sodium Kompat. Menggunakan Composer di sini, teman-teman silahkan install. Setelah diinstal, teman-teman bisa gunakan gain tokennya, dan pastikan teman-teman sudah memiliki OpenSSL dan Sodium ekstensi. Biasanya itu udah include di instalasi PHP-nya. Setelah itu kita gunakan di sini PHP gain token, enter. Di sini teman-teman akan diberikan full access token, read only token, public key PEM, dan public key ini berada di folder access key di sini ya. Untuk JWT public PEM, kemudian di sini teman-teman bisa copy paste tokennya di environment variable. Kalau misalkan di sini kita copy paste di environment variable, dan untuk read only tokennya kita copy paste di nah, tapi sebelum kita menjalankan script ini, kita jalankan dulu libsql server kita. Kita balik ke terminal. Di sini kita jalankan Turso Dev. Ini untuk filenya local database file local.db. Ini file database SQLite kita. Kemudian
di sini autentikasinya itu autentikasi decodingnya itu menggunakan cwt_public.pem. Kita arahkan ke access key, kita enter. Di sini libsql server kita sudah berjalan di port 8080 untuk local development. Kita kembali ke text editor. Oke, kita sudah berada di text editor ya. Di text editor kita bisa coba di sini PHP index untuk versinya. Oke, versinya sudah kelihatan. Dan tetapi di sini kalau misalkan kita ingin melakukan operasi database, ini create tabel users name, misalkan di sini untuk acuan saja. Dan apakah ada error di sini? Kita coba. Ada error di sini, dan error ini menunjukkan bahwasanya kita tidak terkoneksi dengan benar ya di libsql server kita. Kalau misalkan kita tengok di sini di terminal, maka errornya itu akan menunjukkan bahwasanya kita itu butuh autentikasi. Teman-teman lihat di terminal di sini error libsql server http API 401 unauthorized. Jadi yang kita lakukan itu tidak terautentikasi. Kita butuh yang namanya DB tokennya. Di text editor kita bisa define di sini untuk DB URL-nya. Kita taruh di variabel saja database URL-nya. Oke, kita copy, cut ya. Kemudian di sini DB tokennya, DB tokennya, atau ini nggak usah copy paste, kita ambil dari environment variable URL. Ini get env token. Nah, di sini untuk koneksinya db name sama dengan db URL, kemudian titik koma out token save. Kita coba lagi di sini PHP index enter, dan kita berhasil membuat tabel ya. Untuk membuktikannya teman-teman bisa cek menggunakan cursor DB cell-nya di sini. Karena kita menggunakan out token, teman-teman bisa pakai perintah ini. Terus diketikkan, kita enter. Ini kita cek tabelsnya, tabel user sudah dibuat. Di sini kita akan melakukan insert data di tabel user. Ini kita hapus, insert into user, usernya namanya save PHP index enter. Ini salah ya, could not be parsed. Ini butuh values, sorry, PHP index, dan kita cek lagi files user. Di sini kita select all from users. Iku sudah ada, kita buktikan, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi di sini UIK
atau kita bisa gunakan execute batch. Jadi di sini kita melakukan eksekusi beruntun. Kita akan di inu. Nah, ini kita tambahkan 4 lagi, harusnya ada 5 data. Kita tulis php index enter, dan kita masuk lagi ke sini, kita select all from user, ini ika, iko, iki, inu. Nah, di sini ada 5 data. Oke, dari sini kita sudah berhasil melakukan koneksi dengan autentikasi atau dengan DB token. Jadi persepsi kita ketika kita melakukan koneksi ke Turso platform menggunakan database URL dan auto-token sudah sama. Di lokal libsql server pun kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi ini akan mempermudah kita, menambah experience kita itu lebih enak ya untuk local development. Oke, lalu selanjutnya apalagi kita lihat di presentasi. Kalau kita lihat di sini di presentasi ya, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman, apa kita cuma bisa pakai database shell interaktif dari Turso aja untuk mengakses database kita? Kan itu ada file libsql-nya. Teman-teman bisa pakai SQLite browser untuk untuk melakukan browsing data, atau di sini kita bisa menggunakan libsql studio. Teman-teman bisa search di Google libsql studio atau kunjungi libsqlstudio.com. ini adalah GUI, web GUI untuk Turso untuk libsql client. Jadi ini recommended dari saya, dan ada beberapa tool lagi yang support untuk Turso, yaitu Dataflare, Outerbase, TablePlus, dan Beekeeper Studio untuk melakukan remote koneksi Tursonya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai SQLite browser, berarti teman-teman itu connect ke lokal database-nya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan 5 tool ini, kita bisa connect ke Turso platformnya, karena ketika kita berada di production environment, kita tidak memiliki akses untuk file database yang ada di Turso platform, karena kita yang kita miliki hanya database URL dan auto-tokennya. Ini seperti itu. Oke, terus libsql studio itu seperti apa? Di sini teman-teman bisa connect ya. Di sini ini untuk web versionnya sama, ini hanya saya custom saja, kebetulan libsql studio itu open source dan saya kenal dengan autornya, jadi saya uprak sendiri, saya utak-atik sendiri untuk kenyamanan di device saya, untuk penggunaan saya. Teman-teman bisa kunjungi di websitenya di libsqlstudio.com. Sini saya akan coba koneksi ya, menggunakan kredensial tadi. Jadi di sini database-nya itu namanya itu, untuk koneksinya kasih nama tes saja, tes lokal TTP tutorial. So database ini bisa connect lokal dan remote ya untuk libsql studio. Kita masukkan di sini 27.0.1 48
ke save. Masuk di sini kelihatan ya, jika wiki ini sudah bisa lihat, dan kita juga bisa langsung menampilkan data kita di editor menggunakan db query comment. Sini tampilkan di terminal ya datanya. Terus search di query, select all from users, sini batch array libsql masuk, dan di sini var_dam users, next. Datanya sudah ada. Ini untuk libsql asok ya, tapi kalau misalkan di sini kita nggak ngasih parameter apapun, ini akan menampilkan asosiatif array dan numeric array. Kalau misalkan teman-teman pengen numeric array, sama seperti di SQLite, di sini libsql num. Jadi defaultnya itu libsql both, jadi array dan numeric. Nah, ini numeric array. Kalau misalkan di sini teman-teman pengen menampilkan semua all ini berbeda dengan SQLite yang biasa teman-teman pakai di PHP. Ini adalah metadata yang datang dari libsql. Di sini kalau misalkan kita text di sini, oke, di sini muncul ya raw read, raw return, query, dan segala macam. Ini ada, dan ini ada kecepat query durasinya, muncul datanya seperti ini. Jadi ada nama kolomnya, kemudian row-nya apa. Untuk mempermudah teman-teman development, tentunya yang lebih familiar adalah menggunakan asok seperti ini. Nah, misalkan di sini kita enter, kita bisa langsung di sini 1 m, nanti muncul iku. Kalau misalkan di sini itu k, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan berkenalan dengan query atau perintah apa saja yang bisa kita gunakan menggunakan Turso HTTP SDK ini menggunakan PHP. Sampai jumpa di video berikutnya.